Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek sertifikat pendidik yang kita miliki di portal Kemdikbudristek, yang merupakan database kelulusan program pendidikan profesi guru. Nantinya kita persiapkan sertifikat pendidik yang kita miliki, kemudian nanti kita akan mendapati apakah sertifikat pendidik yang kita miliki ini terdaftar di database lulusan PPG ataukah tidak. Dikarenakan di sini nanti selain sebagai penentu apakah kita bisa melakukan pendaftaran, ini juga bisa sebagai penentu ya, apakah nanti kita bisa lulus atau diangkat menjadi ASN P3K untuk kategori tertentu ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini perlu kita ketahui dulu yaitu manfaat sertifikat pendidik itu apa. Nah, manfaat sertifikat pendidik ini kalau misalkan saya mempelajari itu terdapat dua manfaat. Yang pertama, sertifikat pendidik itu sebagai syarat pendaftaran. Apakah semua guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru 2023 ini wajib memiliki sertifikat pendidik sebagai syarat untuk bisa melakukan pendaftaran? Tentu saja tidak, teman-teman. Yaitu di sini seperti yang kita ketahui untuk alur pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini kan nanti ketika sudah dibuka pendaftaran di pertengahan bulan depan ya, yaitu dari teman-teman guru honorer sekolah negeri maupun juga swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini nanti kita login atau membuat akun di SSCASN. Kemudian teman-teman yang termasuk dalam individu baru yang bersertifikat pendidik. Nah, individu baru yang bersertifikat pendidik ini maksudnya seperti apa? Individu baru yang bersertifikat pendidik itu maksudnya adalah teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Ini nanti bisa mendaftar ya. Teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini nanti bisa mendaftar asalkan sertifikat pendidik kita ini terdaftar dalam database Kemdikbudristek sebagai lulusan PPG. Termasuk juga teman-teman guru honorer yang mungkin sudah nggak terdaftar di Dapodik namun memiliki serdik, ini nanti bisa berpotensi untuk melakukan pendaftaran ya, untuk bisa melakukan pendaftaran. Sama halnya juga dengan teman-teman honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN, ini nanti juga login atau membuat akun di SSCASN. Nah, kemudian setelah kita login ataupun juga membuat akun SSCASN 2023, maka di sini nanti akan disinkronkan ya terkait tentang linearitas ijazah, yaitu dari ijazah S1 yang kita miliki, kemudian juga dari jenis sertifikasi sesuai Permendikbud nomor 16 2019, yaitu sertifikat pendidik yang terdaftar ini nanti, yang untuk caranya saat ini sedang akan kita berikan tutorialnya. Nanti disinkronkan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada instansi masing-masing ya. Maka nanti kita akan bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi di sini untuk sertifikat pendidik itu adalah sebagai syarat pendaftaran bagi teman-teman yang tidak terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan teman-teman nggak terdaftar di Dapodik namun punya serdik dan itu diakui di Kemdikbud, terdaftar di portal Kemdikbud, maka teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi jelas ya, untuk yang pertama manfaat serdik adalah untuk syarat pendaftaran, khususnya syarat pendaftaran untuk teman-teman yang tidak terdaftar di Dapodik ya, terutama juga untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari kepemilikan sertifikat pendidik kita itu adalah nanti bisa menjadi penentu kelulusan, teman-teman. Mengapa di sini nanti bisa menjadi penentu kelulusan? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melihat yaitu pada mekanisme seleksi yang kedua yaitu menggunakan CAT, maka di sini seleksi CAT yang diperuntukkan bagi teman-teman pelamar umum yaitu di sini adalah mulai dari ini ya, yaitu di sini lulusan PPG ini. Nah, lulusan PPG sampai ke bawah yaitu nanti yang mengikuti seleksi menggunakan mekanisme CAT pengetahuan, inilah nanti dari teman-teman ini yaitu lulusan pendidikan profesi guru. Nah, lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG Prajabatan atau lulusan PPG dalam jabatan yang enggak terdaftar Dapodik nanti bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini syaratnya yaitu sertifikat pendidik yang kita miliki ini harus terdaftar dalam database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, teman-teman. Ini adalah termasuk juga untuk teman-teman guru non ASN, entah itu guru honor sekolah negeri maupun juga guru honor sekolah swasta
yang punya Serdik nanti tidak digunakan untuk syarat pendaftaran, namun nanti sebagai syarat untuk kita itu mendapatkan afirmasi ya. Nah, teman-teman yang lulusan PPG maupun juga guru non-ASN dan juga dari guru sekolah swasta, kalau misalkan sertifikat pendidik kita ini adalah terdaftar di pangkalan data kelulusan PPG, maka kita nanti kalau misalkan punya Serdik ini, nanti kita di bagian seleksi kompetensi teknis ini nanti kita akan mendapatkan afirmasi 100% ya, atau nilai maksimal. Sehingga di sini untuk kompetensi teknis ini nanti kita dapat berapapun nilainya atau salah semua pun nanti kita akan lulus ya untuk kompetensi teknis ini. Sehingga kita hanya memikirkan untuk manajerial, sosiokultural, dan juga untuk soal wawancara saja. Tentunya syarat untuk sertifikat pendidik yang bisa bermanfaat untuk dua hal ini harus terdaftar dalam yaitu ini harus terdaftar dalam database kelulusan pendidikan profesi guru ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara untuk mengecek sertifikat pendidik kita di portal Kemdikbudristek atau database kelulusan program pendidikan guru? Yaitu di sini kita siapkan yang pertama yaitu tentunya sertifikat pendidik yang kita miliki. Kita siapkan sertifikat pendidik yang kita miliki, kemudian silahkan teman-teman diambil yaitu nomor induk mahasiswanya, kemudian nama, kemudian nanti kita masukkan data perguruan tinggi dan juga prodinya. Nah ini teman, jadi teman-teman di sini kita siapkan untuk cara mengeceknya. Nah, pertama-tama di sini kita persiapkan yaitu sertifikat yang akan kita cek ya. Kita di sini perlu catat yaitu nomor induk mahasiswa, ya kan? Kemudian perguruan tinggi kita mana, prodi kita itu apa. Nah, berikutnya kalau misalkan terdahulu, cara yang terdahulu ini kan karena sekarang ada perubahan cara, teman-teman. Kalau misalkan cara terdahulu untuk mengecek serdik kita, itu kita ada link khusus untuk mengeceknya yaitu ppg.ristekdikti.go.id/cek serdik. Yang mana untuk tampilannya adalah yang seperti ini. Kita akan diarahkan menuju ke laman atau portal yaitu pendidikan profesi guru. Kemudian di sini kan untuk informasi serdik ini nanti akan kita bisa dapatkan setelah kita masukkan nomor serdik dan juga masukkan tanggal lahir kan. Kemudian kita cek di sini. Kemudian di sini data-data serdik kita ini akan bisa terbaca ya. Namun di sini ada perubahan yang perlu teman-teman ketahui yaitu di sini update per tanggal 26 Maret 2020 yaitu Ristek Dikti itu kan sekarang telah bergabung ya. Ini menjadi satu dengan GTK Kemdikbud. Jadi semua data mahasiswa baik itu S1, S2 mau juga S3 sampai juga PPG ini sudah dialihkan ke laman yaitu pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang untuk laman kita mengecek serdik kita itu sama halnya dengan kita itu mengecek ijazah kita ya, yaitu di pangkalan data pendidikan tinggi kemdikbudristek.go.id. Nah, jadi ketika kita masuknya tuh ke link ini ya, kita nggak lagi memakai link yang ini, tapi untuk mengeceknya di sini kita masuknya ke pddikti.kemdikbud.go.id. Oke, sekarang saya ambil untuk data mahasiswa saya di sini, kemudian kita berkunjung ke PD Dikti. Sini kita buka Google, kemudian kita buka saja ketikan di mesin pencari ya, yaitu di sini pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian setelah sampai sini, maka teman-teman di sini klik di sini kursornya. Kemudian kita nggak usah mencarikan, ini kan bisa memakai yaitu nama lengkap atau mungkin juga perguruan tinggi gitu kan. Maka kita langsung saja ke sini, yaitu klik di sini pencarian spesifik. Nah, kemudian di sini kita masukkan data kita ya. Nah, kita masukkan data mahasiswa kita. Nah, ini kita pilih kategori. Ini kita sebagai apa? Karena kita ingin mengecek serdik, berarti kan kita data mahasiswa kan. Nah, ini data mahasiswa. Kemudian di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa kita. Saya kopikan dulu nomor induk mahasiswa saya dari serdik ya, teman. Oke, di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa, kita pastekan setelah saya copy. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan di sini yaitu perguruan tinggi. Kita masukkan nama perguruan tinggi, tempat yang mengeluarkan serdik kita itu mana. Kalau saya tuh di sini. Nah, ini Universitas M-nya kurang 1. Oke, kita masukkan nama perguruan tinggi, kemudian nama kita itu siapa? Kita masukkan nama kita.
Kemudian prodinya, ini kita karena mengecek Serdik itu kan prodi pendidikan profesi guru ya, kita kata kuncinya profesi. Kita pilih yang ini. Kemudian I am not robot. Kemudian setelah kita checklist I am not robot, kemudian kita cek. Nah, sekarang sudah diketemukan kan? Ini adalah nama saya. Kemudian ini perguruan tingginya. Jadi sekarang sudah ketemu. Nah, di sini untuk Serdik kita apakah sudah lulus atau belum? Ini kita klik nama kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah biodata mahasiswa saya, yaitu di sini nama saya, kemudian jenis kelamin, kemudian perguruan tingginya, kemudian pendidikan profesi guru ya untuk prodinya. Kemudian jenjangnya profesi, nomor induk mahasiswa ini terbaca. Ini genap 2020, kemudian status mahasiswa sebagai peserta didik baru dulunya. Dan saat ini status mahasiswa ini sudah lulus dan nomor ijazah atau nomor serdiknya itu adalah yang ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengecek serdiknya diketemukan seperti ini, berarti ini sudah terdaftar ya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek dan nanti sudah resmi bisa melakukan pendaftaran P3K Guru untuk teman-teman lulusan PPG atau teman-teman yang tidak terdaftar di Dapodik. Kalau kita terbaca seperti ini bisa mendaftar. Dan yang paling penting nanti adalah setelah bisa mendaftar, kita nanti bisa mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 100% dikarenakan serdik kita ini adalah terbaca ya dan juga diakui, dan pastinya nanti harus linier dengan formasi yang kita lamar ya. Dan kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah, ini adalah untuk riwayat status kuliahnya. Inilah untuk semester genap, ini adalah dulu 14 SKS, semester ganjilnya ini adalah 24 SKS. Ini tahun 2020-2021. Ini untuk riwayat studinya ya kan. Riwayat studi. Nah, ini adalah untuk kemarin mata kuliah yang diambil di PPG itu kan ini ya, totalnya sekian jam. Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi, pengembangan perangkat pembelajaran dan juga PPL. Oke, demikian salam sukses untuk teman-teman, semoga lulus semua ya di tahun ini.